Hi everyone, Assalamualaikum and welcome to our channel. Gua Razi Wahid and my best friend as usual Datin Ivy. Hello. Nah, welcome to our this is our third episode. Kita udah kayak sinetronnya udah pakai episode. Udah kayak sinetron yang tidak pernah selesai. Seperti tersanjung. Tapi kan kalau sinetron kan ratusan episodenya. Kita nanti kita juga punya kita akan ratusan loh. Jangan sedih. GR banget kita orang mau nonton ya. Beneran. So Datin, kemarin lu menjanjikan juga kan apa sih yang kata-kata yang clash juga, yang bentrok gitu di Brunei ya. Kayak jemputan gitu ya. Kemarin, ada sih beberapa. So in this episode we are going to discuss about words and vocabularies yang mempunyai the same spelling tapi mempunyai perkataan yang sama, tapi sebenarnya itu different meanings. Iya. Jadi beda artinya sebenarnya. Itu beda ya, walaupun Brunei penyebutannya walaupun penyebutan Datin sama ataupun beda dikit gitu, tapi artinya itu antara bumi dan langit. Iya. Banget. Nah, oke. Sekarang untuk perbedaan kata itu antara Indonesia dan Brunei, kita akan bahas satu persatu ya. Iya. Kita akan bahas dulu kemarin. Oke, jadi gini, kalau Brunei ada orang bilangnya ngomongnya kelemarin. Ada yang kelmarin. Atau kemarin. Ada kemarin. Nah, sekarang kan orang mau singkat ya, nggak usah lama panjang-panjang lah. Jadi orang ngomongnya kemarin gitu. Nah, kalau di Brunei, kalau orang ngomong kelemarin itu, kemarin aku berjumpa si A B gitu ya. Maksudnya artinya kemarin. Memang benar-benar kemarin. Jadi sehari sebelum. Oke. Di Brunei itu kemarin itu maksudnya sehari sebelum aku jumpa si A B C. Nah, kalau Indonesia apa berarti? Kalau Indonesia itu suka rada sebenarnya nggak aneh ya, tapi karena udah terbiasa gitu. Itu sama sebenarnya. Kemarin itu kemarin gue dari ini gitu. Kemarin itu 1 hari yang lalu gitu. Tapi kadang-kadang orang itu bilang kemarin itu bisa minggu lalu, 2 hari yang lalu, tapi itu biasanya itu ada penerusan kata dari kata-kata kemarin. Misalnya gini, kan biasanya kalau di Brunei itu kemarin bahari itu kemarin lusa. Berarti 2 hari yang lalu gitu. Nah, kalau kita itu di Indonesia kemarin, misalnya gini, kemarin itu kapan? Itu 2 hari yang lalu. Nah, biasanya ada gitu, kemarin atau minggu kemarin gitu. Biasanya gitu sih. Tetap harus ada sambungan gitu ya, katanya, penjelasannya gitu. Nah, Datin, yang kedua ini very cali kalau bahasa Brunei-nya. Kocak banget ya. Karena gue pernah ngalamin, ya kan. Oke, apakah perkataan itu, Datin? Apa coba? Aduh, gue sebenarnya rada-rada gimana ya mau nyebutin, tapi jangan berpikiran yang buruk dengan perkataan ini. Kita di sini hanya menjelaskan bahwa perkataan ini itu kalau orang Indonesia itu sangat baik untuk bahasa Indonesia, tapi untuk bahasa Brunei dia standarnya dia oke, cuman untuk daily tapi kayaknya nggak ada deh Brunei yang mempergunakan bahasa ini. Jadi nah, perkataan itu adalah butuh atau membutuhkan ya. Nah, jadi gini Datin, gue pernah kan kemarin pas waktu zaman kuliah dulu gitu kan. Gue masih muda sih Datin, santai aja. Jadi gini. Pernah muda lu? Pernah. Gitu. Masih muda kok. Terus gue kan pernah di kuliah nih, kan lagi kasih presentase kan di Brunei gitu. Terus gue lagi presentase gitu, ya gue kan namanya juga sekolahnya di Jakarta ya, pas dapat kuliah di Brunei, gue presentase gitu, gue menyampaikan dong, bla 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 bla, kita membutuhkan gitu kan. Nah, terus si dosen gua tau nggak Datin, dia manggil gua ke samping gitu kan, Razi sini gitu kan. Terus dia nanya, kenapa kamu pakai bahasa ini gitu kan. Saya bilang, ya iya karena maksud saya itu adalah memerlukan gitu kan. Iya. Jangan tak pakai ini di Brunei, maksudnya jangan tak menggunakan perkataan jangan ini karena bahasa itu butuh itu membutuhkan. terus gua tanya dong Datin, emang Bu dosen artinya apa gitu kan. Jadi emang sih Datin, ternyata di Brunei itu butuh itu artinya adalah alat vitalitas lelaki. Oh iya. Gue juga sering gitu, sering dulunya lah gitu kan, sering suka jadi kacau gitu pikiran antara, karena gue udah tahu gitu. Sampai gue pernah nyanyi nih gitu. Gue bukan penyanyi ya gitu, maksudnya pernah iseng-iseng nyanyi. Lu iseng-iseng nyanyi. Itu bagus suaranya by the way. Enggak. Jadi kan
ada lagu yang kupu-kupu malam, tau nggak lo? Iya, Ada yang butuh dirinya, itu gue ganti loh. Ada yang perlu dirinya, gitu ya. Itu. Nah, jadi gitu. Jadi untuk semua orang-orang di Indonesia, kalau ke Brunei, seboleh-bolehnya jangan pakai kata butuh. Oke, perkataan yang ketiga itu syirik. Jadi sebenarnya di Brunei itu nggak ada. Dia bukan syirik. Di Brunei itu syirik. Tapi syirik itu apa coba kalau syirik? Artinya beda artinya. Jadi kan ada kemarin gue itu yang di konten kita sebelumnya ada yang negur, kok ngomong syirik-syirik gitu sih. Padahal kan ada. Jadi padahal kan maksud kita itu kan apa Datin, kalau kita di Indonesia itu jangan syirik, jangan apa? Syirik itu jangan jealous, gitu loh. Tapi nggak tahu ya sebenarnya itu asal kata-kata syirik dan apa penulisan gitu itu aku juga nggak tahu, gue juga nggak tahu ya gitu, karena syirik di Indonesia itu bukan syirik. Syirik itu berarti jealous gitu, maksudnya lu jangan syirik dong sama gue, lu mah mentang-mentang gue lebih apa gitu, sukses lebih gitu ya, sukses atau apa, jangan syirik dong gitu. Nah, kalau di Brunei kan beda kan gitu. Karena kalau di Brunei itu kan artinya syirik gitu ya. Orang menggunakan syirik itu kan di agama kita ya istilahnya terlarang gitu kan ya. Jadi ya gitu aja sih menurut kita. Kalau orang Indonesia di sini hati-hati sedikit lah menggunakan syirik itu. Takutnya orang tersinggung karena malah dikatain dianya syirik gitu ya. Padahal kan maksudnya syirik itu kan jealous gitu kan. Jangan syirik, jangan jealous. Jadi ya perbedaan itu kadang-kadang memang suka ini ya Ji ya, kadang-kadang suka confusing gitu, kadang-kadang orang suka aduh gitu, jadi takut-takut, tapi enggak sih sebenarnya. Kalau orang Brunei sih udah banyak yang udah ngerti juga sih bahasa Indonesia gitu kan, sering lihat sinetron ya. Orang gitu. Brunei kan suka nonton sinetron. Iya, makanya udah pada ngerti. Cuma kan ada beberapa yang nggak ngerti sih sebenarnya gitu. Nah, sekarang ada satu lagi nih, Ji, yang rada-rada sensitif. Tapi gimana orang menilai lah, yang pentingnya itu tapi harus tahu orang nanti. Biar harus tahu. Karena pernah ada kejadian, nanti gue cerita. Itu perkataan cocok, ya kan? Nah, coba lu terangin deh. Nah, kan kalau di Indonesia kan cocok artinya sesuai ya. Sepadan lah. Kalau di Brunei cocok itu penyebutannya beda dikit. Cucuk artinya ditusuk. Menusuk gitu ya. Tusuk sate dong, kayak tusuk sate gitu. Nah, terus ya Allah, cerita gue ini agak ini ya, tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa lah jadi gitu. tergantung orang lah nilai gimana. Tapi ya lumayan kocak sih ini. Jadi pernah kejadian nih, ada si majikan Datin ngobrol sama asisten rumah tangga. Nah, ngobrol-ngobrol gitu, karena dia baru kerja situ, si asisten rumah tangganya ini ngomong dong ke majikannya, Bapak, nanti kalau sayanya kalau udah cocok gitu ya di sini gitu ya. Oh, kalau saya udah cocok di sini. Kalau Bapak sudah cocok gitu sama saya gitu ya, terusin aja Pak. Maksudnya kan kalau udah sesuai, teruskan kontrak saya gitu kan. Nah, si bapaknya kaget. Hah? Kok si mbaknya mau cocok gitu ya? Kayak apa, cocok kayak dicucuk gitu. Aduh, udah di situ aja. Itu jangan ya. Pokoknya gitu aja. Gini aja. Pokoknya jangan ngomong kata cocok deh gitu. Kalau di sini sesuai. Sesuai ya. Jangan ngomong cocok. Oke. Berarti yang tadi itu kan yang udah 4 nih ya kan. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima sih sebenarnya memang kalau di Brunei itu tidak mempergunakan bahasa ini. Gitu sama sekali. Tapi karena sekarang itu mereka suka nonton sinetron atau apa, jadi udah mulai tidak menyebutkan tapi tahu. Oke. Itu apa coba? Bisa. Ya. Sebenarnya sih Datin ada perkataan itu di Brunei tapi artinya lain gitu kan. Nah, kalau Indonesia kan orang kan aku bisa, kamu bisa gitu kan. Artinya apa Datin? Dapat gitu ya. Kalau Brunei ya. Sedangkan di Brunei itu penggunaan bisa itu adalah apapun yang beracun, seperti contohnya bisanya ular gitu kan. Bisanya apalah pokoknya yang ular itu berbisa gitu ya. Gitu. Sebenarnya di Indonesia juga sih sama, bisa ular, bisa apa gitu, bisa juga. Tapi perkataan bisa itu kan dipergunakan juga untuk bisa nggak saya ini, bisa nggak saya itu, gitu kan. Makanya kalau gue sering loh di Brunei gitu,
bisa ini nggak? Bisa apa? Bisa ular gitu. Aduh, gue sampai yang speechless gitu. Gitu. Berarti orang harus hati-hati deh, Tin. Nah, contohnya kan kalau kita ngomong ke orang ya di Brunei ya, kamu bisa nggak gitu kan? Maksudnya kamu dapat nggak gitu kan? Nah, kalau kita ngomong gitu ke orang Brunei, kamu bisa gitu kan? Pasti orang bisa tersinggung loh. Maksudnya, oh lu ngatain gua berbisa, racun ular gitu ya. Nah, itulah gitu. Jadi perkataan-perkataan gitulah gitu yang memang yang gua rasa memang banyak perbedaan itu yang tadi itu. Takut confuse ya orangnya. Confuse banget gitu dan yang kita sebutin tadi sampai 5 itu tuh emang bener-bener loh, Ji. It may sound simple sih tapi kalau salah artikan bahaya gitu loh. Bisa bahaya, bisa misunderstanding juga gitu banget. Orang gitu kan. Jadi ya itu gitu. Jadi kayaknya sih pembahasan kita itu cukup di situ. Cukup lah ya 5 bahasa dulu. Nanti kapan lah kita bahas lagi yang lain. Tapi untuk konten berikutnya kayaknya kita nggak usah bahas terus deh, Ji. Tapi bosan kemarin juga gua. Enggak, karena kemarin orang pada request gitu loh. Nanti kita juga ini ya, maksudnya kalau teman-teman kalian ini mau share your experience ataupun apapun kosakata, silakan di komen aja ya, nanti kita bisa saling sharing gitu ya. Sharing lah, kita bisa explain kalau kita tahu ya gitu. Ya udah, jadi jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Okay. See you guys See you. semuanya. Bye-bye. Bye.